Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Dasar-dasar Pelaksanaan Pendidikan, disusun oleh Ulfia Yulianti, dosen mata kuliah Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI, Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tahun ajaran 2021-2022. Aspek biologi. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Anak memiliki sifat-sifat genetik yang merupakan kombinasi kedua orang tuanya. Setelah berhubungan dengan masyarakat, menjadilah anak yang menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Perkembangan biologis dan perseptual anak memiliki keterjalinan dengan aspek-aspek perkembangan lainnya. Artinya, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkembangan fisik dan perseptual anak bisa berdampak negatif terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi 4 bidangnya, yaitu A. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dalam proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan, hubungan pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, fungsionalisasi sistem pendidikan formal dalam hubungan dengan ras, kebudayaan atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari pengaruh sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap lingkungan siswa, fungsi sekolah dalam sosialisasi anak-anak. D. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antar sekolah dengan kelompok sosial lainnya yang meliputi analisis tentang proses pendidikan, hubungan antara sekolah dan komunitas dan dalam fungsi pendidikan, faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungan dengan organisasi sekolah. Kajian sosiologi tentang pendidikan pada prinsipnya mencakup semua jalur pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun pendidikan di luar sekolah. Aspek psikologis. Kajian psikologis yang erat kaitannya dengan pendidikan adalah yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir, dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum, inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lainnya, bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman, maksudnya membentuk kecerdasan dalam dilakukan dengan menciptakan kondisi lingkungan, kesempatan, dan iklim emosi yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengalaman tertentu. Ada 2 komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologi dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu minat dan kemandirian. Minat sangat berkaitan dengan masalah bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Sedangkan kemandirian seseorang tergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, membutuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit menghendaki adanya penjaminan mutu pendidikan dijalankan untuk memastikan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Klausul-klausul yang berkaitan mutu berikut evaluasi dalam penjaminan mutu pendidikan menjadi hal-hal berikut. Pasal 1 ayat 1 dan 21. A. Pasal 1. Pendidikan adalah suatu upaya
dan terencana untuk mewujudkan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ekualitas spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Ayat 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, atau penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Pasal 35 ayat 1-3. Pasal 35 ayat 1. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelola, kebiayaan, dan penilaian pendidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Ayat 2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pengelola, dan kebiayaan. C. Ayat 3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta kemampuan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pasal 40 ayat 2. Pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna dan menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 41 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidikan dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 50 ayat 1, 2, 3, dan 5. Ayat 1. Pengelola sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Ayat 2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Ayat 3. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu-satunya pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satu pendidikan yang bertaraf internasional. Ayat 5. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar atau pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pasal 58 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Secara kesinambungan, ayat 2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Ayat 59 ayat 1, pasal 59 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat 2. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 58. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.